Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Gue harap masih stay at home. Kalaupun keluar kemana-mana, gunakan protokol kesehatan. Ngomong-ngomong masalah kesehatan, kalau di rumah aja supaya kita sehat biasanya harus ngapain? Olahraga atau sport. Nah, hari ini gue rencananya mau nge-review 2 wireless buat olahraga atau buat sport. Ini non TWS ya, jadi bukan yang nggak ada kabelnya. Ini ada kabelnya sedikit untuk nyambung dari kiri dan kanannya. Tapi yang menariknya, harganya dua-duanya ini under 200.000. Murah banget. Tapi apakah ini worth? Ya kalau kata gue sih, dua ini untuk wireless Bluetooth sport kayaknya sih bakalan menarik. Dan kita akan bahas detailnya, oke? Kita akan mulai dari Viata dulu ya. Viata Flyboom X generasi kedua. Ya, ini kisaran harganya 178.000. Jadi tipis-tipis bedanya. Speknya itu sudah pakai Bluetooth 5, IPX-nya atau daya tahan air dan debunya itu IPX4. Drivernya yang ini Viata udah pakai 10 mm driver. Baterainya bisa tahan katanya sih maksimum sampai 15 jam. Ya, gue nggak tahu, gue belum nyobain sampai 15 jam, tapi katanya sih bisa tahan sampai 15 jam. Impedansinya ya 16 ohm, termasuk rendah lah ya. Frekuensi responnya dari 20 Hz sampai 20 kHz, jadi standar. Nah, untuk yang Eagle, ini harganya tadi gue bilang beda tipis-tipis. Ini 178.000, Eagle 175.000. Jadi cuma beda 3.000 Music Lover. Nah, Eagle ini speknya Bluetooth 5, jadi sama-sama pakai Bluetooth 5. Nah, cuman Eagle menang untuk IPX-nya. Ya, IPX-nya dia udah pakai IPX5. Ya, tapi daya tahan baterainya yang Eagle itu cuman di 8 jam. Ya, untuk talking time-nya atau untuk dengerin lagunya 8 jam, kalau ini 15 jam katanya. Kalau yang ini, yang Viata Flyboom X generasi 2, ini 150 mAh. Kalau yang Eagle cuma 120 mAh, jadi beda 30 mAh, tapi lumayan. Untuk Eagle, impedansinya masih sama, dulunya sama 16 ohm. Frekuensi responnya juga surprisingly sama, jadi 20 sampai 20 kilo. Jadi standar banget. Overall itu sih speknya. Nah, sekarang kita akan bahas fiturnya sama build quality-nya. Nah, build quality dari Viata dulu. Nah, Viata yang membedakan Viata sama Eagle itu modulnya ada 2 kalau yang Viata, jadi kiri dan kanan. Buat gue sih ya nggak terlalu ngefek, cuman buat secara unit ini yang kayaknya sih yang gue pikir penambahan baterainya di sini. Jadi kalau yang Eagle kan cuma 120 mAh, nah ini 150, kayaknya sih baterainya nambahnya di sini. Dan ada bagusnya juga sih kalau 2 ini, kalau kita lari jadi lebih seimbang gitu. Walaupun memang Eagle, walaupun 1 juga gue sih udah pakai sih aman-aman aja gitu. Terus fitur-fitur yang menariknya, ini ada magnetnya. Jadi bisa dikalungin. Ini mungkin sederhana tapi ini penting. Jadi kalau misalnya kayak gue suka olahraga gitu ya, kalau kita olahraga terus kita mau ngelepas misalnya IM kita gitu ya. Kalau misalnya TWS kan agak susah, kita mesti ngantongin di mana. Tapi kalau yang kayak gini yang kabel, kita bisa kalungin. Set, terus dipasang magnetnya, jadi udah selesai. Nah, terus yang Viata ini ada ear hook-nya. Jadi buat kuping dia bisa ngait gitu ya. Jadi biar aman. Untuk kabel yang Viata ini ya kabel standar lah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tapi kerasanya cukup kuat lah, cukup setir. Masuk ke housingnya ke atas, kalau yang Viata Flyboom X generasi 2 ini, gua ngerasanya ini sedikit lebih lebih berat. Mungkin logamnya ini lebih logam yang lebih keras kayaknya, kesannya gitu. Dan kalau dipegang memang lebih dingin. Nah, cuman buat gua ini nozzle-nya agak terlalu panjang, sehingga kadang-kadang kita agak susah untuk nyari fittingnya. Tapi mungkin kalau yang kupingnya mungkin agak dalam atau suka yang snug, ini mungkin cocok juga sih. Nah, itu dari build quality-nya untuk yang Viata. Untuk yang Eagle, dari kabelnya ini lebih tebal ya, jauh lebih tebal daripada Viata dan kerasannya memang lebih solid gitu. Cuman memang ininya satu, modulnya cuma satu. Naik ke atas ada ear hook-nya sama. Nah, untuk housingnya ini kerasa agak dingin juga sih. Gue yakin ini logam, cuman logamnya beda sama yang Viata. Yang Viata kayaknya logamnya lebih solid gitu. Ini kayaknya mungkin lebih ke kayak aluminium. Cuman sama, dia juga punya fungsi yang gue suka, yang magnet. Tuh, bisa jadi magnet. Nah, untuk fitting, kalau gue pribadi lebih cocok fittingnya yang Eagle. Ya, karena dia nozzle-nya nggak terlalu panjang, ya, jadi cukup gampang masuk. Tapi dua-duanya untuk fit nggak terlalu susah kok. Dan kalaupun sudah masuk ke kuping, karena dia ada ear hook-nya ini, jadi aman. Lu mau gerak kemana-mana juga pasti aman. Ya, memang kan gunanya juga ini buat sport gitu. Anyway, itu buat desain, buat build quality-nya, dua-duanya punya model yang hampir sama, ya, mirip sekali. Cuman kalau yang
Eagle sedikit lebih besar, lebih gemuk, lebih bulky. Kalau yang Viata sedikit lebih langsing, lebih kayak panjang-panjang. Itu dari build quality dan fiturnya. Nah, sekarang kita masuk yang paling ditunggu-tunggu Music Lover pasti, bunyinya. Nah, sebelum gue masuk lebih lanjut ke bunyinya, tadi gue mesti ngasih tahu dulu sedikit. Ternyata yang Eagle itu uniknya mereka ngasih case. Jadi ini yang nggak dimilikin oleh Viata. Jadi kalau untuk Eagle lebih safety karena dia ada case-nya. Nah, sekarang untuk bunyinya. Dua-duanya ini untuk kisaran harga 200.000 ke bawah. Ya, ini 178.000 untuk Viata dan 175.000 untuk Eagle Liberty 2. Gua ngerasa dua-duanya ini sangat worth untuk dicoba. Under 200.000 dengan bunyi seperti ini, kayaknya sih gue pikir mesti dicoba lah, apalagi yang suka olahraga. Nah, kita akan bongkar bagaimana detail bunyinya dari Viata dulu. Nah, Viata Flyboom X generasi kedua ini, ya, di sini juga ditulis kan, Mega Bass, ceng. Nah, itu sesuai dengan apa yang ditulis. Bassnya gede, deep, ya, cenderung agak bumi. Ya, tapi buat gua nggak apa-apa karena kan gini, kalau lu misalnya mau sport, mau olahraga, lu perlu impact bass yang gede, yang nampol. Cuman memang kalau untuk yang Viata, bassnya sedikit agak lebih lambat dibanding Eagle. Kemudian untuk mid sectionnya yang Flyboom X itu lebih mundur. Jadi dua-duanya ini V-shape, pasti V-shape bunyinya dua-duanya. Cuman yang Flyboom itu lebih mundur sedikit, ada kayak selubungnya gitu. Tidak sejernih yang Eagle untuk midnya ya. Jadi kalau kita dengar vokal, yang Eagle kerasa lebih jernih untuk vokalnya. Nah, untuk treble, Flyboom X, karena dia bass, treble-nya ini lebih cenderung ke treble yang halus. Jadi yang mungkin agak nggak kuat sama pedas-pedas, ini lebih safe. Anyway, untuk lagu-lagu memang yang sport, ya, Flyboom X ini oke banget. Nah, sekarang kita pindah ke Eagle. Eagle gimana? Eagle bassnya memang kalah sama Flyboom X. Tapi bassnya ini, buat gue pribadi dengernya, ini lebih terkontrol. Bassnya nggak sedip yang Flyboom X, tapi punch-nya lebih dapet. Ya, punch-nya lebih dapet, kemudian nyebrang ke mid-nya itu lebih sedikit. Dua-duanya tetap ada nyebrang ke mid gitu. Cuman yang Eagle lebih terkontrol lah. Persentasenya lebih oke untuk bassnya. Mid-nya sama-sama V-shape, tapi yang Eagle itu lebih clear, lebih jernih. Jadi kalau dengerin vokal, yang ini kerasa lebih jelas gitu bunyinya. Nah, untuk treble, Eagle lebih extend. Untuk teknis, kalau detail, gue lebih suka untuk Eagle. Ya, karena detailnya Eagle itu bagus. Jadi kerasanya, clarity-nya bagus, sehingga separasinya juga jadinya kerasa lebih jelas. Nah, cuman Flyboom X untuk bass, impact-nya ini lebih dapat. Nah, kemudian untuk cepetnya sama mungkin dynamic range-nya, gue sedikit agak lebih suka yang Eagle. Ya, karena untuk yang cepat gue nyobain lagu rock di Eagle masih dapat. Kalau yang Flyboom X ini masih agak sedikit keteteran. Ya, tapi anyway dua-duanya ini gue rekomendasi untuk sport. Soundstage, ya kurang lebih sama lah, ya nggak terlalu banyak beda. Untuk kisaran 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribuan, dua-duanya cukup oke untuk soundstage-nya. Oke, anyway, Music Lover, yang manapun pilihan Music Lover, ini pasti oke-oke aja. Kalau yang suka misalnya lebih nampol, bassnya lebih asik, mungkin pengen yang EDM, nah mungkin yang Flyboom X. Tapi mungkin yang playlist lagu buat sportnya yang lebih jinak gitu ya, yang lebih detail gitu, mungkin bisa coba Eagle. Anyway, dua-duanya masing-masing punya kelebihan, tapi buat gue pribadi, dua-duanya bisa direkomendasi. Oke, penting sekali untuk audisi, dan ingat, percaya dengan kuping sendiri. Oke, itu aja dari gue. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Dadah! Sedikit lebih langsing, ya, sedikit lebih, dan ingat, percaya. Kalau suka dengan channel ini,